Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di 3B. Masih di pasar oligopoli. Nah, jadi di sini yang 3B ini kita diminta untuk bagaimana startup A dan startup B menentukan strategi dominan masing-masing dan strategi dominan apa yang dipilih oleh masing-masing startup. Nah, jadi gimana cara mereka menentukan strategi dominan masing-masing? Yaitu jadi di sini setiap perusahaan perlu kan pasti kan setiap perusahaan itu kan menginginkan keuntungan maksimum kan dari hasil penjualannya. Nah, jadi nanti kita lihat tuh perusahaan itu mereka tuh seharusnya tuh strateginya tuh nyari keuntungan yang maksimum di mana gitu loh. Nah, di sini kan keuntungan yang maksimum berapa? Kalian bisa lihat ya, 500 juta kan. Ya. Tapi ini posisinya ketika salah satu perusahaan itu memotong harga gitu loh. Jadi pada dasarnya untuk menentukan strategi dominan masing-masing, intinya mereka itu nyari yang keuntungannya itu maksimum itu ada di mana. Udah gitu aja sih. Nah, strategi dominan setiap perusahaan. Nah, kita lihat dulu dari startup apa ya. Oke, kita bahas dari startup A. Lu di sini. Nih, kalau misalnya kita lihat dari startup A, kita lihat nih startup A ini dia ini strateginya apa sih? Ya, kita lihat strategi startup A. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat strategi startup A, berarti kita bacanya dari startup B ya. Jadi gini, kita pengen nyari yang startup A nih ya, ini strateginya apa sih gitu ya. Ya, berarti gini cara bacanya. Startup B ketika dia menetapkan potong harga, maka startup A lebih untung di posisi mana? Keuntungannya itu ada di mana? Yang paling besar, dipotong harga atau tetap potong kan karena berapa 100 juta ya kan. Oke, paham ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menentukan startup apa deh diulang lagi, kita lihat dari startup B nya dia itu strateginya gimana. Nah misalnya strategi startup B ini dia itu menetapkan potong. Nah berarti A ini harus apa supaya keuntungannya maksimum? Potong juga kan, karena keuntungannya di sini 100 juta. Soalnya ketika tetap ya keuntungannya cuma 50. Maka dari itu ketika startup B potong harga, maka strategi si startup A ini sebaiknya dia itu ikut potong harga juga supaya keuntungannya itu lebih besar dibanding dia menetapkan harga tetap. Ya. Oke, nah selanjutnya dari sisi ketika startup B menetapkan harga tetap, maka startup A itu harus melakukan kebijakan apa? Potong atau tetap? Kalau tetap dia keuntungannya 250 juta. Kalau potong berarti dia keuntungannya 500 juta. Jelas potong dong, ya kan? Nah, maka strategi dominan untuk startup A itu apa? Yang kita bulutin mana paling banyak? Dipotong kan sini kan? Nggak di tetap nggak ada kan? Nah, maka dari itu kebijakannya adalah potong. Strategi dominan ya, bukan kebijakan ya. Strategi dominan yang akan dilakukan itu kemungkinan besar nanti potong harga. Karena itu tadi, ketika harga tetap dari kedua sisinya ketika startup B menetapkan kebijakan potong atau kebijakan tetap itu tuh nggak menguntungkan buat startup A, keuntungannya itu lebih kecil. Maka dari itu startup A potong harga kebijakannya karena udah kita analisa tadi bahwa keuntungannya itu lebih besar ya ketika startup B menetapkan kebijakan potong harga atau tetap. Nah selanjutnya untuk strategi startup B itu gimana? Nah sekarang kita cari B nih. Kalau cari B berarti kita lihat si A nya nih gimana. Nah si B ini gimana nih? Sekarang kita cari B ya. Ini pakai warna biru aja deh. Oke. Nah startup B, jangan biru hitam. Untuk startup B, kita lihat dari startup A-nya. Berarti ke ketika startup A menetapkan potong harga, ya, maka startup B harus gimana? Harus milih potong atau enggak? Kalau potong dia untungnya 100 juta, kalau dia nggak potong dia untungnya 50 juta. Berarti potong ya. Oke, kita buletin. Nah, selanjutnya, ketika startup A menetapkan harga tetap, maka dari itu startup B itu harus yang mana? Potong atau tetap? Ketika potong keuntungannya maka 500 juta, ketika tetap maka keuntungannya 250 juta. Berarti sebaiknya kalau kayak gini dia itu milih yang potong dong, karena keuntungannya 500 juta. Nah maka dari itu startup B ini strateginya harusnya gimana? Potong atau tetap? Yang kita buletin dua-duanya dipotong ya. Ini potong, ini juga potong kan. Berarti startup B potong juga strateginya. Oke, jadi strategi masing-masing perusahaan itu potong ya. Nah terus kalau misalnya kasusnya gini ya, ini udah clear kayak jawabannya sampai sini udah selesai. Ini kalau misalnya ada kasus baru gitu loh.
Nah, kalau misalnya ya startup kita lihat dari startup B lah ya, startup B itu yang satu milih sini, yang satu itu kebijakannya itu harga tetap. Nah, ini kan nggak sinkron kan, nggak bisa setengah-setengah kan. Nah, berarti kalau kayak gini itu tuh artinya mereka tuh nggak punya strategi dominan ya. Jadi kalau strategi dominan itu harus sama-sama gini loh, harus sama-sama satu jalur gini. Kalau potong ya potong gitu loh, potong nih, potong semua kan, potong semua buat yang B ya, ini buat yang B ya, ini berarti potong semua gitu. Kalau misalnya yang satu potong, yang satu harga tetap, itu kan setengah-setengah, berarti kayak gitu tuh nggak punya strategi dominan. Oke, gitu ya, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.